Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang di Biologi Ciamikca, sebuah channel yang membahas tentang kajian biologi dan lingkungan. Semoga memberikan manfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya guys. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada bahasan kajian kali ini tentang evolusi. Semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah, diberi kesehatan dan juga ilmu yang manfaat dan barokah. Kemarin kita sudah membahas beberapa topik di mata kuliah evolusi dari kajian awal yang dibagi beberapa part gitu ya. Kemudian teori evolusi sebelum Darwin dan neo-Darwinisme. Yang kemarin kalian juga sudah mengerjakan beberapa tugas. Ini sebelum minggu ini pertemuan ke-7 sebelum minggu depan UTS ya. Ini saya memberi materi tentang asal-usul kehidupan. Mengapa ini penting disampaikan? Karena ini juga merupakan titik awal untuk mengkaji evolusi. Jadi kalau kita belajar asal-usul kehidupan terlebih dahulu, maka kita akan lebih clear pokok bahasan evolusi itu bagaimana, itu nanti kita akan lebih jelas lagi ya. Dan mohon maaf jika video ini suaranya kurang kelas atau gimana, atau saya batuk-batuk. Mungkin kalian sudah pernah membahas video evolusi asal-usul kehidupan di beberapa mata kuliah, mungkin seperti sains dan pengetahuan dulu yang pernah saya ajar beberapa tahun yang lalu gitu ya. Ini saya hanya mencoba menjelaskan ulang gitu ya tentang asal-usul kehidupan agar persepsi pada dunia evolusi mulang-mulangnya itu clear gitu ya. Ya, jadi kalau di biologi ada teori abiogenesis. Teori biogenesis sebenarnya itu merupakan teori yang tidak perlu diperdebatkan mana yang benar dan mana yang salah, karena kedua-duanya benar ya. Memang kita lihat penyusun makhluk hidup baik secara langsung maupun tidak langsung itu ada 3 komponen: tanah, udara, dan air ya. Tidak ada api. Kalau api namanya nanti avatar ya. Tanah, udara, dan air. Dalam tanah sendiri ya, sebenarnya itu benda mati, tetapi dalam tanah itu banyak unsur hara ya. Ada unsur hara makro seperti nitrogen ya. Nitrogen tidak dalam tanah ya, nitrogen gas bebas. Cuma nanti di dalam tanah itu ada yang bertindak atau bertugas untuk menambah N ya, memfiksasi nitrogen, kayak jenis dari bakteri ya, Azotobacter, Diacetylomonas juga bisa ya, Agrobacterium ya. Ada fosfat, ada karbon, ada hidrogen udara, hidrogen udara ya. Ada makronutrien, ada Cl, ada Zn, ada Mg,
mikronutrien juga banyak sekali. Udara, ada oksigen, ada karbon dioksida, ada N2, ya, air, H2O. Semua organisme pasti butuh air karena penyusun tubuh juga lebih dari 70% juga kandungannya yaitu air, ya. Kemudian hal itu dibuktikan ketika organisme mati, organisme akan kembali menjadi materi atau bahan yang tak hidup, ya. Nah, sedangkan teori biogenesis bahwa itu berasal dari makhluk lain, iya betul juga. Ketika manusia punya anak, anaknya juga berasal dari manusia, itu juga. Artinya anak itu berasal dari makhluk hidup. Teori biogenesis benar. Ya, belatung yang ada di atas daging itu belatungnya lalat atau larvanya lalat, betul, tidak ada yang salah. Dalam Al-Quran pun dijelaskan banyak sekali ayat yang menerangkan bahwa manusia itu, ini saya bahas Al-Quran bukan bahas evolusi ya, tapi di Islam pun juga teori abiogenesis sudah dianut jauh sekali ya. Sudah dianut jauh sekali ya, meskipun Al-Quran itu turun sesudah Masehi tahun 100 sekian itu ya. Akan tetapi Al-Quran itu sudah ada jauh sebelum itu sebenarnya. Jadi penciptaan pada Al-Quran juga lama sekali itu ada, sebelum adanya teori-teori yang lain. Di Quran pun juga teorinya biogenesis kalau ditinjau dari skala biologisnya, ya, bahwa manusia pertama kali diciptakan juga dari tanah. Itu ayatnya sudah jelas sekali dan insya Allah kalian sudah pada tahu semua ya, jadi tidak perlu saya panjang lebar itu. Tapi sebelum kita masuk ke bagaimana kehidupan di bumi muncul sampai berkembang menjadi sekian banyak spesies, ratusan ribu bahkan jutaan spesies yang ada di planet bumi ini, ya, maka mari pertama-tama kita belajar tentang teori dan bentuknya bumi. Ini pasti kalian sudah tahu, paling terkenal adalah teori Big Bang, ya kan ya. Ada teori kosmozoa, kehidupan di bumi dibawa dari tempat lain di alam. Contohnya meteor yang jatuh itu nanti akan muncul kehidupan di bumi karena meteor mengandung bahan organik, itu ya teori. Tidak usah diperdebatkan karena ini hanya teori. Teori kabut, ya, nebula, bintang-bintang di langit meledak menghasilkan debu dan gas yang membentuk kabut. Nebula menghasilkan bintang-bintang baru termasuk bumi. Ya, ini masih pembentukan bumi, belum sampai ke organismenya. Yang paling terkenal ialah Big Bang, ya. Teori ini muncul ketika ilmuwan membuat teleskop Hubble itu ya. Pada 15 miliar lalu semua materi di angkasa menyatu dan memadat atau yang namanya berkondensasi, membentuk suatu bentukan mengaji dan meledak. Untuk bintang-bintang baru, bintang-bintang lagi, dan membentuk planet-planet seperti bumi. Kemudian di bumi sendiri kurang lebih 4,6 miliar sampai 3,8 miliar tahun lalu, ya, 3,8 miliar tahun yang lalu, tahun-tahun itu, ya, masa lalu itu merupakan awal mula persiapan bumi siap atau sudah layak dihuni oleh makhluk hidup. Jadi ada persiapannya.
logikanya gini, ketika kalian memasak ya kue misalkan, setelah masuk ke oven padat ya, bagus adonannya, tentu kan tidak langsung bisa langsung dikonsumsi atau dimakan. Kenapa? Karena masih panas atau butuh sentuhan artistik lagi, menghias misalkan, mengisi dan lain sebagainya, topping dan lain sebagainya. Bumi pun seperti itu. Ketika baru pertama kali dibentuk, suhunya juga tidak seperti sekarang ini ya. Bayangkan roti yang baru keluar dari oven pasti panas, begitu juga bumi ya. Makan roti panas langsung keluar dari oven, sakit kita mulutnya. Sama, berarti bumi juga belum bisa dihuni oleh makhluk hidup ketika pertama kali bumi itu baru-baru terbentuk. Diperkirakan sekitar 4,6 miliar sampai 3,8 miliar tahun yang lalu. Apa yang dibentuk pada waktu itu? Pembentukan lapisan seperti kulit bumi ya, lapisan air, lapisan udara, litosfer ya, hidrosfer sama atmosfer. Nah, dan diperkirakan ya 0,3 miliar tahun akan datang, dari 3,8 miliar setelahnya 3,8 miliar tahun baru muncul mikroorganisme yang bersel satu dan sangat primitif sekali yang ada di samudra, golongan bakteri dan cyanobacteria. Loh, kok bisa gitu Pak? Jika dilihat secara genetik ya, gen bakteri kalau di sequencing bakteri dan manusia human itu beda cuma 50% ya. Apa bedanya cuma 50% ya. Dan itu sebagai bukti bahwa ya, organisme awal itu sangat primitif sekali. Dari mana? Ya dari bakteri dan cyanobacteria. Buktinya apa Pak? Buktinya gen human dan bakteri itu cuma beda 50%. Tapi ingat ya, 50% itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan sekali dan bedanya nyata ya. Meskipun ada kesamaan 50%-nya. Ya, dalam hal apa? Kebanyakan dalam hal metabolisme tingkat sel. Ya. Terus berarti manusia itu berasal dari bakteri Pak. Nah, sebelum kalian bertanya seperti itu ya, silakan dengarkan video ini sampai habis ya. Kemudian 3, miliar tahun yang lalu, miliar ya tahun yang lalu, ini dulu banget tuh makin orang ya. Nah, itu organisme primitif bersel tunggal dari golongan bakteri dan cyanobacteria. Kapan muncul organisme multiseluler atau bersel banyak? Pada tahun 1000 miliar tahun yang lalu tepatnya. Kira-kira nggak tepat banget ya. Muncul organisme bersel banyak termasuk eukaryotik. Kemudian pada 600 juta tahun yang lalu muncul Pteridophyta ya, atau tumbuhan paku Gymnospermae, biji terbuka dan anus tertutup ya.
kemudian disusul oleh muncul invertebrata, kemudian vertebrata, dari mulai ikan, amfibi, reptil, burung, dan terakhir mamalia. Kalau bisa dikatakan puncak evolusi sekarang itu pada human, manusia, Homo sapiens, sekarang Homo sapiens kalau nggak salah ya, itu berada pada puncak evolusi organisme. Belum ada organisme lain di atas human, manusia. Kita masih berada paling atas, teratas kayak paling atas sendiri. Nah, seperti yang pengertian evolusi dahulu, evolusi itu terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama. 1 miliar dikurangi 14 juta 14 juta tahun kemudian baru muncul Heterodopita. Ya, baru muncul tumbuhan tingkat tinggi, ya, tingkat rendah ya, teman paku. Habis itu tumbuhan tingkat tinggi. Kemudian hewan, baik inver maupun vertebrate. Kok enggak vertebrate dulu, atau kok tumbuhan dulu Pak yang muncul? Nah, ini harus berpikir cerdas. Biologi tidak untuk dihafalkan. Biologi juga bisa dilogika, gitu ya. Jangan masuk biologi harus menghafalkan tuh asal kaprah, gitu ya. Ya. Kita tahu bahwa piramida rantai makanan, produsen, penghasil makanan, itu kan dari golongan tumbuh-tumbuhan. Itu kan berada pada tingkat trofik pertama. Jadi ya maklum, kalau tumbuhan itu muncul terlebih dahulu daripada hewan, ya. Oke. Oke ya. Kalau kita lebih berpikir jernih lagi, ya. Jadi kalau kita lebih berpikir jernih lagi, kita akan berpikir seperti ini. Kok bisa ya Pak ya, kehidupan muncul di bumi itu dari yang primitif satu sel, kemudian menjadi multiseluler, kemudian muncul tumbuh-tumbuhan, baru kemudian muncul hewan. Itu kok bisa gitu Pak ya? Kok bagus Pak degradasinya? Kok ya cocok Pak? Dan itu sudah memenuhi tingkatan trofik, ya. Kalau kita kembalikan lagi kepada bahwa kita itu orang beriman, ya ini tidak bisa tidak, kalau yang merancang ini bukan yang maha agung, itu pastilah tidak akan bisa sebagus itu, sebagus ini tingkatannya, ya. Tapi kalau kita bicara tentang ilmu, ini saya tidak memisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan, bukan ya. Bukan. Tapi ini hanya dari bahasannya saja ya, dari bahasan saja. Jadi kalau kita bahas dari segi agama, itu nanti ada orang yang kontra, yang tidak sependapat dengan orang yang beragama, ya. Jadi kalau kita beragama, apalagi dari sisi Islam, akun sudah jelas sekali, dan kita yakini akun tidak akan pernah, tidak sama sekali untuk berdusta, dan info yang semua benar. Itu karena kalam ilahi, ya, kalam Tuhan. Maka dilihat dari sini saja, tulisan ini itu tidak mungkin kalau makhluk hidup ada itu secara
tiba-tiba ada, tidak ada yang menciptakan. Itu kalau dilihat dari segi agama, ya. Tapi kalau kita bahas materi evolusi ini, tentunya nanti akan bersinggungan dengan agama, ya. Yang kemarin ya, Karim mengatakan Tuhan tidak menciptakan makhluk hidup itu secara terpisah, gitu ya, sendiri-sendiri. Tapi satu makhluk hidup kemudian berkembang menjadi banyak spesies, gitu ya. Tapi kok ya bagus digatasinya uniseluler dulu, kemudian multiseluler, gitu ya. Multiseluler juga tumbuhan dulu, baru ke hewan, gitu ya. Kemudian jika dilihat dari evolusi, sudut pandang evolusi, ya, kehidupan berasal dari anorganik menjadi organik. Jadi dari komposisi 3 komponen tadi, tanah, air, dan udara, menjadi organik. Sudah saya bilang organik itu apa? Senyawa yang mengandung karbon, oksigen, dan hidrogen. Nah, itu organik. Contohnya karbohidrat, lemak, protein, itu organik. Di tanah, ya, unsur hara, ada karbon tok, tidak ada COH nya, tidak bergabung satu, ya anorganik namanya, ya. Kemudian terjadinya makhluk hidup itu muncul, ada itu di lautan. Berarti zaman dahulu kala bumi itu laut, Pak. Iya betul, sampai sekarang pun bumi itu banyak lautnya daripada daratannya. Lah kok bisa, Pak? Ya bisa. Air itu peredam panas yang bagus. Bayangkan tidak ada lautan, berapa derajat suhu di daratan, gitu ya. Pendingin, cooler, apa namanya di mobil itu, radiator itu ada air radiator, airnya habis, obong mesin panas. Sama, coolernya itu, pendinginnya itu air bumi itu. Maka ketika bumi itu terbentuk pertama kali panas, yang mendinginkan air yang ada di bumi. Maka sudah sesungguhnya jika organisme muncul itu di lautan, di perairan. Ada Pak Dahlia tahun 2011 ya, ada, ya, mengatakan bumi mengalami pendinginan. Atom-atom membentuk molekul, membentuk materi baru dari hidrogen sampai pada uranium yang ada di tabel periodik unsur itu ya. Kemudian terbentuk bebatuan, silikat, oksigen dan hidrogen bergabung menjadi air, H2O. Atmosfer terbentuk namun belum mengandung oksigen. Artinya atmosfer pertama kali yang terbentuk di permukaan bumi itu tidak ada oksigen, yang mengindikasikan pada waktu awal bumi terbentuk belum bisa dihuni oleh makhluk hidup yang aerob. Berarti kesimpulannya makhluk hidup pertama kali yang muncul itu bersifat anaerobik, ya. Karena di atmosfer bumi banyak mengandung H2S, hidrogen sulfida, ya. Kapan terbentuknya atmosfer? 2,2 miliar tahun lalu, ya. 1 miliar tahun yang lalu baru ada kehidupan, ya. Setelah bumi mendingin 4 miliar 3,5 miliar baru terbentuk daratan baru. Nah,
Kemudian kita lanjutkan ke teori terbentuknya kehidupan. Jadi kesimpulan tadi, pada pembentukan awal bumi belum siap dihuni makhluk hidup. Ketika sudah siap, atmosfernya pun juga belum mendukung untuk kehidupan makhluk hidup yang aerob, yang membutuhkan oksigen. Ya, maka dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup yang muncul pertama kali bersifat apa? Anaerobik. Oke ya. Kemudian teori terbentuknya kehidupan. Ada teori kreasionisme. Ini yang dianut oleh para ahli agama. Alam semesta diciptakan oleh Allah dalam waktu 6 hari. Ada demikian lama. Kalau ada Al-Quran banyak sekali ayatnya. Kalian sudah ada tahu, pada hafal, ya. Kemudian ada teori evolusi kimia dan biologi, ya. Jadi karena tadi di awal bilang bahwa evolusi itu dari anorganik menjadi evolusi anorganik menjadi evolusi organik, tentunya itu merupakan bahan kimia, maka ada teori evolusi kimia dan teori evolusi biologi. Yang paling terkenal Oparin. Dia punya murid nanti yang menyempurnakannya, Harold Urey dan Stanley Miller, ya. Oparin mengatakan evolusi zat kimia telah terjadi jauh sebelum kehidupan ini ada. Atmosfer bumi mula-mula memiliki air, CO2, metan, dan amonia, tetapi tidak memiliki kandungan oksigen. Kehidupan awal di bumi muncul 3,8 miliar tahun lalu. Beberapa eksperimen memberikan bukti proses terbentuknya sel. Ini Oparin. Pada tahun 1920, para ahli menduga bahwa molekul organik sederhana terbentuk dan langsung mempolimerisasi menjadi makromolekul. Apa sih polimerisasi? Pembentukan rantai karbon C rantai karbon C, ya, yang sangat panjang, namanya polimer. Kalau satu namanya monomer. Apa polimer sekarang yang organik? Karbohidrat. Ada amilum, ya. Ada amilopektin, ada selulosa, ya. Jenis-jenis karbohidrat. Amilum dan selulosa beda pada ikatan hidrogennya. Kalau amilum itu alfa 1,4 glikosida, kalau nggak salah ya, kalau salah, kalau jenis itu beta 0,14 glikosida, kalau nggak salah, ya. DNA itu juga deoksiriboid nukleik asid itu juga, atau bahan genetik itu juga polimer. Lipid, lemak, protein itu juga namanya polimer. Kalau karbohidrat namanya polisakarida, kalau lemak polilipida, kalau asam amino membentuk protein atau polipeptida. Kalau gula pentosa, fosfor bersatu membentuk nukleosida, ditambah P menjadi nukleotida, menjadi DNA namanya polinukleotida. Itu polimer yang organik. Kalau organik banyak, plastik, polietilen, polipropilen, polivinyl klorid, PVC, banyak. Itu kalau organik banyak polimer. Jadi ada senyawa kimia yang mempolimerisasi diri sendiri menjadi makromolekul di kondisi atmosfer purba. Pada awal kehidupan, karena di atmosfer tidak ada oksigen, ya, tidak ada sama sekali, ya, hanya mengandung N2 dan CO2. Setelah dalam biologis kecil gas seperti H2, H2S, dan CO. Dan setelah makhluk hidup anaerobik yang pertama kali ada di atmosfer, mulai sedikit demi sedikit ada oksigen.
Bisa Pak. Oh ya, kita baca lagi. Contohnya tumbuhan. Kalau di siang hari, tumbuhan itu membutuhkan CO2, mengeluarkan oksigen. Kalau malam hari, ya, anaerobik juga gitu, memerlukan CO2, menghasilkan oksigen, gitu ya. Oke, jadi ketika organisme yang terbentuk tadi anaerobik, maka lama-kelamaan di atmosfer itu ada oksigen, tapi masih dalam jumlah sedikit. Lah, molekul yang dibicarakan oleh ahli tadi, ya, yang bisa mempolimerisasi diri sendiri atau molekul-molekul anorganik itu mendapatkan energi spontan karena ada yang berpendapat dulu waktu bumi itu banyak kilatan petir, ya, panas yang luar biasa, suhunya sangat tinggi, sehingga molekul-molekul anorganik itu diberi kejutan energi yang luar biasa seperti halilintar, ya, itu membentuk molekul organik. Ini dibuktikan dengan percobaan Harold Urey dan Stanley Miller yang merupakan buat dari oparin. Ya, jadi Stanley Miller menunjukkan bahwa pelepasan percikan listrik ke dalam campuran H2, CH4, metana, H3, ya, minyak dengan adanya air menyebabkan terbentuknya berbagai molekul organik termasuk beberapa asam amino. Ya, contohnya gambarnya ini, ya, ini yang dibuat Miller. Urey juga sama, tapi beda tempat lakukannya, ya. Kemudian terkenal dengan percobaan Harold Urey dan Stanley Miller, gitu ya. Nah, ini molekul anorganik dikasih air, ya, molekul anorganik, ya, CH4, ya, NH3, H2 dikasih air, dikasih elektron dengan energi besar, didinginkan, ya, dikondensasi. Di sini muncul molekul organik alanin, asam amino, ini asam aspartat, asam glutamat, glisin, ada urea, terbentuk asam laktat, asam asetat, asam format, ya, banyak sekali. Jadi percobaan ini semakin menunjukkan bahwa organisme itu berasal dari benda mati. Artinya evolusi organik atau evolusi organik terjadi dari evolusi anorganik yang berubah menjadi molekul organik. Ya, selanjutnya setelah monomer, tadi sudah saya bahas polimer apa, monomer apa. Asam amino termasuk monomer. Jadi apa molekul pertama kali terbentuk, yaitu asam amino dari menurut percobaannya Stanley Miller tadi, ya. Jadi monomer organik terbentuk, monomer itu berevolusi menjadi makromolekul. Kenapa? Karena tadi ada yang bisa mempolimerisasi dirinya sendiri. Asam amino membentuk protein polipeptida. Dengan cara apa? Polimerisasi dan mereplikasi sendiri. Ya. Ternyata ada dua molekul yang bisa mempolimerisasi dan ada satu molekul yang bisa mereplikasi sendiri. Kalau yang polimerisasi ada protein, ya, dari asam amino, ya. Kalau yang bisa mempolimerisasi dan mereplikasi diri sendiri itu adalah asam nukleat, ya. Dari dua kasus utama molekul yang mengandung informasi di masa sekarang, ada dua, asam nukleat dan protein. Hanya asam nukleat saja yang mampu mengarahkan replikasi diri mereka sendiri. Sudah saya jelaskan di genetika replikasi asam nukleat bagaimana. Nah, masih ingat ya? Semoga masih ingat. Nah, asam nukleat itu bertindak sebagai template cetakan untuk mensintesis protein, ya. Jadi pada awalnya asam nukleat juga berfungsi sebagai template dirinya sendiri untuk mensintesis mereka sendiri sebagai
hasil pasangan basa spesifik antara pelengkap nukleotida. Itu teorinya mereka. Jadi yang pertama kali terbentuk makro-molekul ada dua, protein dan protein ini ya, ini kifat ini protein dan asam nukleat dua ya. Oke. Kemudian pada tahun 1980-an, baru berapa puluh tahun yang lalu nih maksudnya, saya umur 30, lahir tahun 90. Di tahun 40 tahun yang lalu ditemukan Sid Atman dan Tom Cech, yaitu RNA yang mampu mengatalis sejumlah reaksi kimia termasuk polimerisasi nukleotida. Nah, kalau ditanya sekarang ada Pak makhluk hidup yang dari mulai yang dari asam nukleat dan diselubungi protein? Ada, virus. Katanya virus makhluk hidup, tapi kan masih ada. Iya. Sangat ya virusnya. Apakah virus dari masa lampau sampai sekarang tetap ada? Nah. Studi lebih lanjut telah memperluas aktivitas katalik RNA, termasuk deskripsi molekul RNA yang mengarahkan dari untai RNA baru dari template RNA. Ya, jadi sudah ada studi yang memperluas aktivitas katalik RNA. Jadi RNA bisa mensintesis untaian RNA baru dari dirinya sendiri, dari template-nya RNA sendiri. Oke. Dengan demikian, mohon maaf suara saya GGNT ya, mohon maaf sekali. Dengan demikian, RNA memiliki kemampuan unik. Keduanya berfungsi sebagai template untuk dan membuat katalisnya sendiri. Oke. Karena itu, RNA umumnya diyakini sebagai sistem genetik awal. DNA itu kalau mau muncul protein itu harus diubah menjadi RNA dulu. Peristiwanya yaitu apa? Transkripsi. Ya. Lalu ditranslasikan menjadi protein, itu kan? DNA diubah menjadi RNA dulu, mRNA. Ya, RNA juga bisa membentuk dirinya sendiri gitu ya. Itu maka di dalam sel juga ada RNA ribosomal, RNA R, ada RNA M, ada RNA apa? RNA T. Ya. Ya. Self replication of RNA. Complementary pairing between nucleotides adenin dengan urasil, guanin dengan sitosin, ya, menjadi satu rantai. Oke. Sel pertama diduga muncul akibat replikasi dari RNA. Sel diduga muncul akibat replikasi dari RNA dalam membran yang tersusun dari fosfolipid atau disebut dulu protobion dan muncul di laut purba. Ini sel pertama diduga hanya terdiri dari material genetik yang diselubungi oleh membran yang tersusun atas fosfolipid, ya, dan itu muncul di laut purba. Phospholipid layer membentuk penghalang yang stabil antara dua kompartemen berair untuk memisahkan interior atau lingkungan dalam sel dengan lingkungan luarnya. Pak, berarti laut purba itu dulu panas? Ya, panas sekali. Ya, panas sekali. Lah kok bisa Pak ada yang muncul? Apakah nggak mati Pak? Nyatanya sekarang ada organisme yang bisa hidup di kawah gunung yang suhunya mungkin lebih dari 200 derajat Celcius, ya, golongan cyanobacteria, archaebacteria, mohon maaf, golongan archaebacteria. Itu ada yang mampu hidup lebih dari 200 derajat Celcius suhunya.
ya. Artinya kalau kehidupan sekarang mampu, apalagi dulu gitu ya, mampu ya. Nah, ini gambar ya. Jadi ini diperkirakan atau diduga merupakan organ ya yang muncul pertama kali, sel ya, organisme ya. The first cell is thought to have arisen by the enclosure of self-replicating RNA, terbentuk dari self replikasi sendiri oleh RNA. Jadi RNA mereplikasi dirinya sendiri yang berasosiasi dengan protein membran fosfolipid layer, juga ada proteinnya ya. Nah, makromolekul juga terbentuk ya. Oke. Evolusi metabolisme. Karena molekul organik sel berasal dari lautan, mereka mampu mendapatkan makanan dan energi langsung dari lingkungannya. Sel perlu mengembangkan mekanisme mereka sendiri, menghasilkan energi dan mensintesis molekul yang ditemukan untuk replikasi mereka. Jadi setelah tadi organik terbentuk, membentuk makromolekul dan membentuk sel pertama kali, kemudian dilakukan oleh dia apa? Yaitu melakukan evolusi metabolisme. Bagaimana sel itu bertahan mengolah makanan menjadi energi, atau yang terkenal kita dengan ATP, adenosine trifosfat. Bakteri menggunakan ATP, kita juga menggunakan ATP, sama ya. Juga kita makan soto, sate, bakteri tidak. Nah, terus soto kalau sate juga dibuat jadi ATP pada akhirnya, sama. Semua makanan kita makan nantinya akan menjadi ATP ya. Oke. Energi ATP untuk apa sudah saya jelaskan lagi, kan pada tahu ATP untuk apa ya. Jadi pertama kali evolusi metabolisme itu untuk ATP ada 3 tahapan: glikolisis, fotosintesis, dan metabolisme oksidatif. Ada evolusi glikolisis, fotosintesis, metabolisme oksidatif. Glikolisis ya sangat sederhana sekali, hanya menghasilkan sedikit ATP ya. Oke, dan terjadinya bisa secara anaerobik karena waktu awal kali muncul makhluk itu bersifat anaerob, maka perlu evolusi glikolisis. Kemudian muncul makhluk yang aerob karena sudah banyak oksigen, muncul organisme fotosintetik. Yang terakhir metabolisme oksidatif seperti manusia gitu ya. Perkembangan metabolisme ini atau evolusi metabolisme ini membuat atmosfer bumi berubah, yang awalnya miskin akan oksigen menjadi kaya akan oksigen. Berubahnya atmosfer bumi juga berubahnya jalan evolusi organisme. Awal mula atmosfer bumi yang bersifat anaerob, pemecahan molekul organik terjadi tanpa adanya oksigen. Sesuai itu dinamakan glikolisis ya. Memecah glukosa menjadi asam laktat kan tanpa bantuan oksigen, dihasilkan 2 ATP ya. Oke. Kemudian setelah itu evolusi fotosintetik merupakan tahap evolusi selanjutnya. Sel mendapat energi dari sinar matahari yang kemudian digunakan untuk membentuk molekul organik ya. C6H12O6 plus oksigen dibantu oleh sinar matahari menjadi energi plus CO2 gitu ya. Itu kalau bukan fotosintetik. Nah, itu evolusi yang terakhir sendiri, metabolisme oksidatif. Tapi kalau fotosintetik kebalikan dari reaksi tadi.
CO2 plus apa? Air, ya, menjadi C6H12O6 plus O2. Dibantu oleh energi matahari. Itu fotosintetik. Sel mendapatkan energi dari sinar matahari yang kemudian digunakan untuk membentuk molekul organik. Bakteri fotosintetik pertama kali muncul sekitar 3 miliar tahun yang lalu, merubah CO2 menjadi molekul organik dengan menggunakan H2S. Kemudian H2O sebagai elektron dan penggunaannya dalam reaksi fotosintetik menghasilkan O2. Maka hal ini mengubah atmosfer bumi. Jadi setelah evolusi sel pertama kali melakukan metabolisme secara glikolisis, kemudian berkembang fotosintetik, ya, dihasilkan O2 lama-lama, ya, sudah dibantu oleh energi sinar matahari. CO2 plus H2O menjadi C6H12O6 plus O2. Ya. Pelepasan O2 sebagai hasil reaksi fotosintetik mengakibatkan terjadinya metabolisme oksidatif. Dibalik lagi, ya, C16H12O6 plus oksigen menjadi CO2 plus H2O dibantu dengan sinar matahari. Jadi reaksinya dua arah. Tapi yang pertama kali yaitu fotosintesis dulu, baru metabolisme oksidatif, ya. Muncul sel yang memanfaatkan O2 untuk menghasilkan energi melalui reaksi oksidatif, ya. Pemecahan glukosa dihasilkan 38 ATP, ada glikosisis, siklus-Krebs, ya, dekarbonasi oksidatif, siklus-Krebs, ya, dan transfer elektron, ya. Glikolisis menjadi asam laktat, C6H12O6 jadi C3H2 C3H6O3, asam laktat. Fotosintesis 6CO2+H2O muncul dibantu sinar matahari, C6H12O6 dan O2, ya. Ini yang saya terangkan tadi, yang saya bicarakan, ya. Oke. Kemudian present day prokaryotik pada masa saat ini dibagi menjadi dua, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Sudah saya sampaikan di beberapa mikrobiologi, ya. DNA mereka berkisar antara 0,6 juta sampai 5 juta pasang basa. Jumlah yang cukup untuk mengkodekan sekitar 5.000 protein berbeda, ya. Pas 5 juta, 0,6 sampai 5 juta pasang basa itu mampu mengkode sekitar 5.000 protein. Lalu kalau kita berapa juta pasangan basa dan berapa protein dihasilkan? Prokaryot terbesar dan paling kompleks adalah Cyanobacteria. Ini gambarnya apa? E. coli. E. coli, bukan E. coli loh, ya. Ada kadang-kadang ngomong E. coli, ya, gue ngerti ya. Membran plasma udah tahu ya bagian-bagiannya bakteri, ya, setelah lulus mata kuliahnya, ya. Prokaryotik tidak memiliki membran inti atau ini tidak membran, jadi tidak kelihatan. Tidak enak membrannya, ini hanya daerah inti, ya. Oke. Dan eukaryotik jelas memiliki inti dan bermembran. Memiliki inti membran seperti organel bermembran, RE, mitokondria, lisosom. Kalau pada hewan semprior, ya, tentunya pada cendawan, jamur, fungi, Basidiomycetes, Ascomycetes, ya, tumbuhan, hewan, semuanya eukaryotik. Eukaryotik juga ada dua, uniselular maupun multiselular. Kalau uniselular itu kelompok fungi yang yeast, itu uniselular, eukaryotik. Tapi yang selain itu multiselular. Oke. Perbedaannya sudah hafal di luar kepala kalian. Lah ini yang penting, yang ini yang mau saya sampaikan pada intinya dari seluruh perkuliahan tadi, ya.
Ini namanya teori endosimbion, tapi ini sudah ditemukan fosilnya. Jadi pertama itu muncul organisme yang anaerob yang hanya terdiri dari fosfolipid bilayer dan RNA nanti membentuk daerah inti, membentuk inti nukleus. Ya, ini dinamakan ancestral anaerobic eukaryote. Ya, nenek moyang eukariot tapi masih anaerob. Ya, tapi sebelum ini muncul itu dia sudah muncul pertama kali, ya, yang tadi itu bakteri, hanya itu hanya fosfolipid sama material genetik, DNA nanti membentuk DNA dia untuk genom bakteri. Jadi yang organisme sel yang purba tadi pertama kali itu nanti membentuk bakteri, menjadi bakteri dan cyanobacteria, ya. Jadi yang hanya terdiri dari fosfolipid sama RNA tok, ya. Nanti RNA kan bisa menjadi lama-lama menjadi DNA. Dan ada sih masih sekarang kan virus juga ada, masih terdiri dari RNA. Bakteri juga punya RNA, ada RNA-nya tetepan, ya. Itu nanti berkembang menjadi bakteri dan cyanobacteria. Kemudian muncul ancestor yang eukariotiknya. Ini tetap prosesnya berada di lautan, ya. Ini di lautan terjadi, ya. Kemudian tadi karena sudah berkembang evolusi metabolisme, pertama glikolisis, kemudian fotosintetik dan oksidatif, ya. Jadi ini masih yang glikolisis dulu. Nah, ini masih glikolisis, ya. Glikolisis, ya. Kemudian dia memakan bakteri, ya, makan bakteri, ya. Karena bakteri juga sama melakukan metabolisme secara glikolisis juga, ya. Ini tidak dicerna, tidak rusak, tapi lama kelamaan bakteri ini akan menjadi yang disebut, ya, nanti itu menjadi mitokondria. Ini direplikasi. Ini masih anaerobik. Ini direplikasi, diperbanyak dulu. Kemudian ke sini bercabang dua. Dia nanti akan membentuk mitokondria, ya, organel penghasil energi, ya. Jadi terbentuk non fotosintetik eukariot yang tidak berfotosintetik. Kemudian ini membelah diri, berkembang, ya. Kemudian memakan lagi golongan cyanobacteria, bakteri hijau biru, ya. Yang dimana di cyanobacteria itu memiliki pigmen fotosintetik cyanobacterium, dimana organisme ini sudah melakukan evolusi metabolisme yaitu fotosintetik, ya. Ini yang masih glikolisis, kemudian ini yang fotosintetik, ya. Energi cahaya digunakan untuk mensintesis biomolekul dari CO2, karbon dioksida. Dimakan, lama kelamaan, ya, dia menjadi kloroplas, ya. Kemudian menjadi cikal bakal eukariot yang fotosintetik atau tumbuhan, ya. Tapi dulu mana, Pak? Ya sudah dijelaskan tadi, dulu tumbuhan dahulu, baru itu hewan, ya. Gitu, ya. Nanti ini berkembang jadi tumbuhan, ini berkembang menjadi hewan yang non fotosintetik eukariot, ya. Oke, protozoa itu, ya, invertebrata, ya. Ini membentuk plastid, kloroplas, plastida, gitu, ya. Loh, ini teori endosimbion itu sudah ada. Jadi
memakan bakteri membentuk mitokondria, memakan cyanobacteria membentuk kloroplas dan atau plastida ya. Ya, ini namanya endosimbion. Jadi dulu kalau ditanya terbentuknya hewan tumbuhan sampai sekarang ya seperti ini ceritanya ya. Semoga kalian dapat memahaminya ya, sehingga dari satu first cell pertama kali muncul prokariot, muncul eukariot ya. Jadi eukariot bagi dua, yang hanya memiliki mitokondria saja menjadi non fotosintetik, kalau yang memiliki kloroplas dan mitokondria menjadi fotosintetik ya. Ini ya, jadi ini dulu first cell, dia punya archaebacteria sampai sekarang ada ya, bakteri archaebacteria juga golongan bakteri, kemudian cyanobacteria, kemudian muncul lagi eubacteria ya. Tadi ini ada mitokondria, ada kloroplas membentuk plant, tidak ada kloroplas membentuk animal, fungi, protista itu ya. Ini evolusi sel. Oke, semoga dari sini yang panjang lebar hampir 1 jam menjadi paham ya, sehingga tadi ada masa sekarang ada 3 domain organisme, ada archaebacteria, ada eubacteria, dan ada eukaryotik ya. Ada 3 domain. Eukaryotik ada animal, ada plante, ada fungi, ada flagellata, ada microspordia, ada ciliata. Eubacteria ada dermatoga, cyanobacteria, photobacteria, polybacteria, gram-bacteria, gram-bacteria ya, dan lain sebagainya. Demikian kuliah yang dapat saya sampaikan ya. Saya mohon maaf, dan jika ada yang ditanyakan silahkan bisa komentar di Google Classroom atau komentar di YouTube. Jangan lupa ya, saya mohon demi channel ini, saya mohon jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Oke, sekian guys, terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.